Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi minggu ini, kita melanjutkan materi minggu kemarin sekaligus merupakan pertemuan terakhir di bab yang ketiga. Sebelum minggu depan, kita sudah melaksanakan ulangan harian bab yang ketiga. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku tulis, modul pembelajaran, dan juga garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting. Dan juga tanyakan apabila ada sesuatu yang belum kalian mengerti. Baik, langsung saja tidak usah berlama-lama, marilah kita langsung mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baik, untuk materi pertama kita akan belajar terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa kita sebut dengan good governance. Ya, langsung saja, apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan juga bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan juga pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pada hakikatnya good governance itu merupakan suatu yang harus ada di dalam sebuah negara, karena tanpa adanya good governance pemerintahan tidak akan baik dan juga pemerintahan akan menyeleweng dari tujuan suatu negara. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang harus bersinergis dan juga harus ada. Di antaranya unsur yang pertama bisa kalian amati di dalam gambar, yaitu unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Untuk di Indonesia periode tertentunya ditentukan adalah 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua adalah unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Ini juga harus bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance. Dan yang terakhir adalah unsur warga masyarakat atau stakeholders. Semua ini, ketiga ini harus bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, good governance, dan juga sesuai dengan tujuan negara, terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada prakteknya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan juga masyarakat yang berstandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan juga masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang suatu yang hendak dilakukan dan juga dikerjakan di masa yang akan datang. Menurut Laude, terdapat 5 karakteristik tata kelola sistem pemerintahan yang baik. Di antaranya yang pertama adalah terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat, terutama bekerja sama dalam penguatan kehidupan sosial, politik, dan juga sosioekonomi. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah komunikasi, yaitu adanya jaringan multisistem, baik dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Ciri-ciri yang ketiga yaitu proses penguatan diri, yaitu self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan juga dinamika masyarakat yang sangat tinggi. Kemudian ciri yang keempat adalah keseimbangan kekuatan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan juga kompleksitas, harmoni, serta kerjasama. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu independensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat melalui koordinasi dan juga fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah adanya hubungan antara pemerintah dan juga pasar. Misalkan pemerintah mengendalikan harga-harga sembako yang sesuai dengan harga pasar. Kemudian yang kedua, hubungan antara pemerintah dan juga rakyat. Misalkan pemerintah memberikan pelayanan dan juga perlindungan bagi rakyat. Kemudian yang ketiga, hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Misalkan pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih. Pejabat-pejabat yang dipilih atau kita sebut dengan politisi, dan juga pejabat-pejabat yang diangkat atau biasa kita sebut dengan birokrat. Misalkan pengadaan pertemuan atau rembuk atau tokoh masyarakat dan juga pejabat birokrasi dan juga politisi. Kemudian yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan, daerah, dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Misalkan pemberian izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Kemudian yang keenam, hubungan antara legislatif, eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, memang legislatif dan juga eksekutif dalam membuat suatu rancangan undang-undang itu harus bekerja sama, terutama antara presiden dan juga DPR. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hubungan pemerintah nasional dan juga lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Kemudian untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan. Di antaranya yang pertama adalah mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan negara dan juga melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Kemudian yang kedua bisa kalian lihat juga di dalam gambar, yaitu akuntabilitas publik, yaitu suatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Kemudian yang keempat adalah adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun elemen swasta serta LSM. Dan yang terakhir adalah adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan juga implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui right to information, keputusan dari pemerintah itu dapat terjamin. Dan keseluruhan itu kelima-limanya harus dapat bersinergi dan juga harus dipenuhi semuanya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Bagaimanakah di Indonesia? Apakah citra pemerintahannya sudah demokratis? Saya katakan ya sudah. Kenapa? Karena Indonesia sudah melaksanakan proses demokrasi awalnya yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955 yang waktu itu diikuti oleh 29 partai politik dan juga individu untuk pemilihan DPR, anggota DPR pertama waktu itu. Dan juga yang kedua, tidak lama setelah itu adanya pemilu tahap kedua, yaitu pemilu untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Kok bisa Indonesia memiliki lembaga konstituante padahal sekarang sudah tidak ada lembaga konstituante? Jawabannya adalah karena pada waktu itu Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dan juga waktu itu ada perubahan undang-undang dari Undang-Undang RIS diubah menjadi UUDS tahun 1955. Itu bukti bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis, sudah dimulai sejak tahun 1955. Berikutnya untuk tugas nomor 1 ya. Tugas nomor 1 silakan kalian lihat ada tabel 3.3 halaman 83. Silakan kalian kerjakan. Itu merupakan soal nomor 1. Kemudian untuk materi yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pengertian dari partisipasi politik: secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai peran serta dalam sistem politik, lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Kemudian yang berikutnya, partisipasi politik juga dapat diartikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secara kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan warga masyarakat. Dan kemudian ada salah satu tokoh
Barat yang mengartikan partisipasi politik, yaitu verba. Menurut beliau, partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berikut saya sebutkan hanya 5, tapi ketika kalian mau lebih bisa kalian lihat di halaman 84. Di antaranya adalah patuh terhadap hukum dan juga menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, membangun budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan juga persamaan. Yang keempat, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik, dan yang terakhir adalah memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan juga perilaku yang mencerminkan cinta terhadap tanah air. Kemudian untuk partisipasi politik pada hakikatnya harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata kalian. Kalau kalian sebagai pelajar mungkin hanya mengimplementasikannya di dalam 3 hal. Di antaranya yang pertama adalah di lingkungan sekolah, kemudian ada di lingkungan masyarakat, dan terakhir adalah di lingkungan bangsa dan juga negara. Kemudian untuk tugas nomor 2 dan juga merupakan tugas terakhir, yaitu silakan kalian berikan contoh nyata partisipasi kalian di dalam politik, terutama di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan warga negara. Masing-masing lingkungan itu kalian menyebutkan 3 contoh nyata. Ya baik semuanya, itu saja materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan harian bab yang ketiga. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker ketika kalian keluar rumah, dan juga semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.